Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel video pembelajaran saya. Kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Office, yaitu Microsoft Office Excel, khususnya tentang fungsi logika. Fungsi logika di dalam Microsoft Office Excel terdiri atas fungsi logika if dengan satu kondisi dan fungsi logika if dengan banyak kondisi. Fungsi logika atau fungsi bersyarat adalah suatu kondisi dalam hal ini di dalam Microsoft Office Excel diinisialisasi dengan sama dengan if, ya, yang hasilnya bergantung pada benar dan salahnya pengujian, ya, yaitu suatu kondisi yang hasilnya bergantung pada benar dan salahnya pengujian. Penggunaan fungsi logika biasanya membutuhkan pernyataan atau ekspresi logika. Dan untuk pernyataan atau ekspresi logika tersebut dibutuhkan operator perbandingan. Di antara operator perbandingan itu adalah tanda sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Bentuk umum penggunaan fungsi logika di dalam Microsoft Office Excel dapat dituliskan dengan fungsi ataupun rumus sama dengan if, kemudian buka kurung, logical test, titik koma, value if true, titik koma, value if false. Di mana logical test di sini adalah kondisi atau pernyataan, ya, atau ekspresi logikanya. Kemudian value is true adalah nilai yang akan ditampilkan ketika kondisi bernilai benar atau kondisinya benar. Kemudian value if false itu adalah nilai yang akan ditampilkan ketika kondisi salah. Fungsi logika if dengan satu kondisi. Penulisan fungsi logika untuk satu kondisi mempunyai perintah sama dengan if, kemudian buka kurung, inputkan kondisinya, kemudian titik koma perintah 1, titik koma perintah 2. Artinya dalam hal ini adalah jika kondisi benar, kondisi yang dicantumkan atau yang ditampilkan itu bernilai benar, maka perintah 1 akan dilaksanakan atau akan ditampilkan. Tetapi jika kondisi salah, maka perintah 2 yang akan ditampilkan atau yang akan dijalankan. Selanjutnya, fungsi logika if dengan banyak kondisi. Penulisan fungsi logika dengan banyak kondisi mempunyai perintah sebagai berikut. Sama dengan if, buka kurung kondisi 1, kemudian titik koma perintah 1. Titik koma if, buka kurung kondisi 2, titik koma perintah 2. Titik koma, kemudian titik-titik, ya, kemudian titik koma sampai dengan perintah X, ya. Nah, di sini artinya jika kondisi 1 benar, ya, atau kondisi pertama pernyataannya benar, maka perintah pertama itu akan dilaksanakan atau ditampilkan. Selain itu, ya, atau jika kondisi 1 salah, maka beralih ke kondisi 2. Ya. Nah, jika kondisi 2 yang benar, maka perintah 2 yang akan ditampilkan atau yang akan dilaksanakan, ya. Tetapi jika perintah kondisi 1 ataupun kondisi 2 itu salah seluruhnya, maka beralih ke kondisi selanjutnya. Sampai dengan jika seluruh kondisi tidak terpenuhi, maka perintah X yang akan dijalankan. Baik, untuk lebih memahami bagaimana penggunaan fungsi logika if di dalam Microsoft Excel, saya akan langsung praktekkan. Ya, baik, saya akan buka Microsoft Office Excel yang mana saya sudah persiapkan, ya. Baik, di sini, ya, di dalam Microsoft Office Excel ini sudah saya sisipkan, ya, bentuk soal yang mana penyelesaian dari soal tersebut dapat menggunakan fungsi ataupun logika if, ya. Baik, di sini ada data nilai ujian, ya, nilai ujian dari mahasiswa, ya, contohnya. Oke. Nah, di sini yang harus kita cari ataupun kita selesaikan adalah penginputan nilai, kemudian penginputan nilai dengan huruf, dan juga keterangan, ya, dari nilai tersebut. Baik, adapun keterangan bagaimana penginputan nilai, huruf, dan keterangan, di sini sudah ada petunjuk yang harus dilakukan. Baik, pertama untuk nilai, ya.
Nah, nilai praktik dikali 2 ditambah nilai teori dan hasilnya dibagi 3. Nah, maka di sini untuk menjalankan fungsinya, ini adalah fungsi statistik ya. Sama dengan ya, nilai praktik ya, dikali 2. Maka di sini saya buka kurung terlebih dahulu ya. 2 dikali ya, nilai praktik. Oke. Nah, kemudian ditambah nilai teori ya. Saya tidak tutup kurungnya, tambah nilai teori ya. Nah, kenapa saya tidak tutup kurungnya? Kemudian ini ya, di akhir baru saya tutup kurungnya. Karena perkalian itu lebih kuat dibanding penjumlahan ya, sehingga nantinya dengan rumus ini 2 kali ya D4 ya, nilai praktik ini akan dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian ditambah C4 ya. Nah, selanjutnya baru dibagi dengan 3 ya, dibagi dengan 3. Oke, maka langsung enter saja. Nah, inilah hasilnya. Baik, selanjutnya ini tinggal saya copy saja. Baik, nah inilah hasilnya. Oke, nah untuk nilai di belakang koma itu bisa diatur ya dengan menggunakan tampilan ya, tampilan numbering ya di sini dengan 2 simbol ini. Apakah dikurangi atau ditambahkan? Baik, selanjutnya untuk mencari huruf. Nah, untuk mencari huruf ya, yudisium huruf. Nah, ini sesuai dengan keterangan soal, maka ini akan menggunakan fungsi logika if ya. Baik, dimulai dengan jika yudisium nilai lebih kecil dari 60, maka yudisium hurufnya adalah D. Maka di sini rumus ataupun fungsi logika yang digunakan adalah sama dengan if, kemudian buka kurung. Nah, ini adalah fungsi logika dengan banyak kondisi. Ya, di sini kondisinya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kondisi yang pasti ya, 4 kondisi. Maka di sini fungsi logika if dengan banyak kondisi yang akan kita atau yang akan dipergunakan. Baik, pertama if logical test. Logical test yaitu jika nilai, gitu ya. Jadi saya klik saja nilainya, ya, yaitu pernyataannya. Jika nilai lebih kecil dari 60, ya. Kemudian titik koma, ya. Bagaimana petunjuk yang ada dalam Excel? Jika di sini titik koma, maka titik koma, gitu ya. Nah, kemudian value if true, ya. Jadi jika benar, maka yudisiumnya adalah D. Nah, D ini adalah data teks ya. Jadi data yang berkenaan dengan teks yang bukan number itu harus diapit dengan tanda kutip ya, tanda kutip 2 di sini. Oke, maka di sini D. Nah, selanjutnya ya value if false jika salah ya. Jika salah maka beralih ke statement selanjutnya atau kondisi selanjutnya ya. Nilai lebih kecil dari 70. Maka if kembali kemudian buka kurung ya, klik nilai kembali ya. Nilai itu di E4 ya, lebih kecil dari 70 ya. Kemudian titik koma, maka apa yang akan ditampilkan? Yang ditampilkan adalah yudisium C. Oke. Nah, selanjutnya titik koma kembali ya. Nah, value if false ya, jika salah beralih ke kondisi selanjutnya ya. Jika lebih kecil dari 80, maka if ya buka kurung nilai yaitu 4 lebih kecil dari 80. Maka ya titik koma nilainya adalah atau yudisiumnya adalah B. Oke. Nah, selanjutnya titik koma kembali ya. Kita lihat ya apakah ada kondisi lain lagi kan gitu ya. Nah, adapun kondisi terakhir jika yudisium lebih besar atau sama dengan 80, maka yudisium hurufnya adalah A. Jika ya if kan itu ya buka kurung nilai yaitu E4 ya lebih besar sama dengan 80 ya, lebih besar sama dengan 80, maka ya, maka di sini A keterangannya. Oke. Nah, kemudian selain itu di sini yudisiumnya apa? Ya, yudisiumnya di sini tidak ada keterangan ya, tidak ada keterangan, boleh
dilakukan yudisium cadangan ya atau yudisium alternatif ya. Jadi yudisium alternatif misalnya apa? 0 saja. 0 saja juga boleh atau A. Bukan A ya, atau E ya. Nah, E juga boleh ya. Tapi ingat jika huruf maka harus diapit dengan tanda petik ya. Tapi jika angka misalnya 0 di sini ya atau false gitu ya. Misalnya keterangan false. Ini Oke. Nah, maka ya jika teks harus diapit dengan tanda petik ya. Nah, kemudian tinggal tutup kurung ya. Nah, berapa tutup kurungnya? Nah, kita bisa memanfaatkan ya Microsoft Excel untuk melakukan analisis ya. Jadi setelah selesai seperti ini langsung di enter saja. Seperti itu. Nah, maka akan muncul pesan nanti ya. Microsoft ya Office Excel akan melakukan koreksi gitu ya. Apa kekurangan yang dibutuhkan. Nah, klik yes saja. Oke, maka ya tutup kurung tersebut akan dilakukan oleh Microsoft Office Excel itu sendiri ya. Jadi sebanyak 4. Oke. Nah, baik, selanjutnya tinggal copy ke bawah. Nah, maka inilah yudisiumnya ya. Sesuai dengan pernyataan ya. Jika lebih kecil dari 70 maka C gitu ya. Lebih kecil ya. Jadi kalau 70 sampai 80 itu B. Ya, maka di sini lihat inilah yudisiumnya ya. Nah, kemudian untuk yudisium dengan keterangan ya, dengan keterangan maka sama ya penggunaan fungsinya, hanya kondisinya saja yang kita bedakan atau yang dibedakan. Maka di sini penggunaannya adalah sama dengan if ya, kemudian buka kurung ya. Logical testnya adalah nilai hurufnya ya. Jika nilainya sama dengan ya di sini jika nilainya sama dengan A ya, misalnya A ya. Jadi kalau teks ingat ya, kalau huruf ya karakter selain angka maka harus diapit dengan tanda petik. Maka di sini keterangannya apa? Sangat memuaskan. Oke, tutup petik 2. Kemudian titik koma ya. Selanjutnya if kembali ya. Nilai kembali yaitu hurufnya ya, nilai hurufnya F4 sama dengan B ya jika B ya. Jika nilainya B, kemudian titik koma, maka yudisiumnya atau keterangannya adalah memuaskan. Ya. Oke, nah diapit dengan tanda petik ya. Kemudian titik koma. Ya, nah jika salah berarti nilainya C ya. Maka if buka kurung logical testnya yaitu F4 sama dengan C. Ya, jika nilainya sama dengan C, maka keterangannya adalah jika C ya, jika C cukup memuaskan. Oke, cukup memuaskan. Oke, tutup petik 2. Kemudian selanjutnya jika nilainya D ya. Nah, kemudian jika D ini kan pilihan terakhir ya, pilihan terakhir. Oke. Nah, karena pilihan terakhir ya, untuk alternatifnya bisa kondisinya itu tidak kita inputkan gitu ya. Tidak usah kita inputkan boleh ya. Nah, jika yang pertama tadi kan kita inputkan ya untuk nilai ya. Jika di luar dari keempat kondisi ini, maka nilainya adalah E tadi ya. Maka untuk yang terakhir ini kondisi terakhir itu tidak perlu dicantumkan juga tidak bermasalah atau tidak mengapa ya. Maka di sini langsung saja ya jika seluruhnya ini tidak terpenuhi ya, bukan A, bukan B, bukan C, maka keterangannya adalah kurang memuaskan ya, kurang memuaskan. Oke, baik, jika sudah langsung enter saja, pilih yes ya, maka inilah keterangan yang akan ditampilkan ya sesuai dengan yudisiumnya gitu ya. Oke, nah maka hasilnya tinggal kita copy saja. Nah, maka di sini untuk yang D, ingat ya, yang D untuk kondisinya tadi kan nggak dicantumkan ya, hanya ini sesuai dengan rumusnya ya. Yang dicantumkan di sini hanya A, ya, kemudian B, ya, kemudian C kan gitu ya. Nah, D tidak dicantumkan, tetapi keterangannya ya
akan ditampilkan sesuai dengan kondisi terakhir, ya. Kondisi terakhir yang akan ditampilkan, ya. Jadi kondisi terakhir yang akan ditampilkan ini ditampilkan jika kondisi pertama ini tidak terpenuhi, kondisi kedua tidak terpenuhi, dan kondisi ketiga juga tidak terpenuhi, ya. Sehingga tidak ada kondisi yang terpenuhi di sini. Maka statement terakhir inilah yang akan ditampilkan, ya. Inilah dia, gitu ya. Karena nilainya D, gitu ya. Jadi tidak ada kondisi yang terpenuhi. Oke. Nah, baik, inilah contoh sederhana penggunaan fungsi logika if di dalam Microsoft Office Excel, ya. Nah, adapun penggunaan fungsi logika if ini akan berlanjut, ya. Saya akan lanjutkan dengan video-video selanjutnya, ya. Penggunaan fungsi logika if dengan penggabungan, ya, penggabungan apakah itu dengan operator logika, ya, ataupun dengan fungsi pembacaan tabel, ya. Jadi logika if ini terus akan saya pergunakan, ya, di dalam penjelasan-penjelasan untuk fungsi yang lain atau penggabungan dengan fungsi yang lain. Oke, baik, saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan, ya, di dalam video penjelasan saya terkait fungsi logika di dalam Microsoft Office Excel. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.